Apa sih yang kita lakukan kalau kita sedang mengalami krisis identitas? Yang pertama, terimalah. Akui saja kamu sedang krisis. Tidak usah panik, tidak aneh. Hampir semua orang mengalaminya. Bingung itu wajar, asal kamu mau belajar. Sehingga tidak salah mengambil keputusan. Ada peribahasa menarik, kadang kita harus tersesat dulu untuk benar-benar tahu arah pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjut lagi belajar kita, ngaji kita. Jadi intinya ngaji filsafat itu ya ngaji, kita belajar ya. Segala yang di luar itu bonus. Jadi bonus itu ada, alhamdulillah, tidak ada ya, tidak masalah. Bahkan termasuk pemahaman kita, kepandaian kita, itu ya anugerah sebenarnya bonus. Karena yang bisa kita lakukan hanya belajarnya. Maka ayo kita mulai ya, nawaitunya belajar. Baik, kita mulai nggih. Saatnya kita mulai, yuk kita merenungi diri kita. Siapa tahu kita mengalami ini. Krisis identitas. Jadi krisis identitas itu ketika kita merasa bingung tentang siapa aku. Apa sih yang aku mau? Orang yang mengalami krisis identitas itu merasa saya tidak punya arah yang jelas, Pak. Saya mau kemana, tidak tahu saya. Saya tidak yakin dengan pilihan saya. Saya ragu dengan makna hidup saya. Di akarnya apa? Pertanyaan tentang aku. Siapa sih aku ini? Kamu mungkin bisa tegas ya, Pak, saya ya manusia, Pak, saya ya mahasiswa, Pak, saya ya orang Indonesia, Pak, saya Muslim, Pak, kamu bisa ngomong berapa banyak. Tapi kamu merasa, apa iya aku itu mahasiswa? Iya di KTM ya, di kampus tertulis nama saya. Tapi apa yang kayak saya ini layak disebut mahasiswa? Patut disebut mahasiswa? Kamu menanyakan itu. Apa yang kayak saya ini merupakan ciri seorang beragama yang baik? Muslim yang baik. Kok saya nyebut diriku ini Muslim? Kamu mempertanyakan itu. Oke, itu yang disebut krisis identitas. Kamu selalu bertanya, who am I? Siapa sebenarnya aku ini? Iya sih, saya beraktivitas, saya melakukan ini itu. Tapi saya belum paham sepenuhnya apa aku ini. Siapa aku ini? Nah ini, saya tidak tahu kalian mungkin pernah mengalami fase itu. Ketika kalian mengalami itu, itulah yang disebut krisis identitas. Cirinya ada 5 krisis identitas itu. Yang pertama ketika kalian bingung jati dirimu. Pak, saya sudah bisa menjawab, Pak. Saya itu ini. Tapi kok saya ingin jadi yang berbeda dengan yang ini, Pak. Itu juga krisis identitas. Kamu sedang bingung dengan jati dirimu. Saya, Pak, kuliah filsafat dulu mantep. Saya juga masih kepingin kok menguasai filsafat, Pak. Tapi kok kalau lihat artis-artis kok pingin ya, Pak, kuliah seni, pingin juga kuliah itu. Terus kamu goyang. Saya juga pingin loh, Pak, jadi dokter, Pak. Kelihatannya kok asik gitu. Bisa ngobati orang. Pingin juga loh, Pak, ini, pingin itu. Kamu kebingungan.
dengan dirimu sendiri. Mudah berubah-ubah. Hari ini yakin, besok ragu lagi. Kemungkinan kamu krisis. Sudah Pak, mantep Pak, beneran, oke. Besoknya, saya kok ragu lagi ya Pak. Apa iya saya cocok di sini ya Pak? Nah ini berubah-ubah. Berarti kamu sedang mengalami krisis. Kemudian kamu merasa hidupmu tanpa arah. Rutin, iya jalan sih, ya ke kampus ya ke kampus. Waktunya nongkrong ya nongkrong, waktunya main HP ya main HP. Tapi kamu tidak merasa hidupmu bernilai dengan itu. Wah semangat nih ngampus. Alah ya sekedar absen biar nilainya tidak jatuh. Gitu. Kamu sendiri tidak pede dengan kuliahmu. Wah sekarang rajin ngaji, tidak tahu ya kok tiba-tiba pingin saja, tapi ya apapun yang kamu lakukan kamu serba tidak mantep. Jalan sih tapi autopilot, tidak ada arahnya kemana. Kemungkinan kalian ngalami krisis identitas. Atau kamu merasa tidak pas dimanapun, tidak cocok. Di keluarga merasa tidak cocok. Di pekerjaan merasa tidak cocok. Di kampus merasa tidak cocok. Di circlemu sendiri kamu merasa tidak cocok. Semua orang menurutmu tidak pas. Begitu kamu ditanya, lu pinginnya pas yang kayak gimana? Saya juga tidak tahu. Di rumah ngamuk-ngamuk, terus merasa orang tua ini ngatur-ngatur saja, terus kamu ngamuk, apa-apa ngamuk. Tapi begitu tidak diatur, lah terus pengenmu gimana? Tidak tahu juga saya. Circle-nya dimarahi semua. Apa circle kita ini tidak ada manfaatnya, toksik saja. Kamu ngamuk-ngamuk. Padahal yang toksik kamu ke mereka. Kamu menyebarkan virus ketidakjelasan ke mereka. Nah, ini ya kemungkinan kamu mengalami krisis identitas. Rasanya jengkel terus. Batinmu hampa, kosong. Kamu sendiri menganggap hidupmu tidak bernilai. Kemungkinan kamu sedang krisis identitas. Baik, nanti bahan refleksimu ya. Semoga tidak banyak yang alami ini. Kalau banyak, ya nasibmu. Nah, kalau banyak ya ayo kita atasi pelan-pelan. Tenang saja kalian masih muda, masih panjang perjalanan. Ayo pelan-pelan kita atasi. Nah, kita ambil teori ya biar ada filsafatnya. Ada beberapa teori yang menarik tentang krisis identitas ini. Saya ambilkan pertama dari James Marcia, Identity Status Theory. Teori status identitas. Ini sebenarnya skala untuk mengukur sejauh mana sih kita ini mengalami krisis identitas atau tidak. Kalau di teorinya Marcia ini dilihat dari dua aspek, eksplorasi, apakah kita sedang mencari makna hidup, dan yang kedua komitmen, apakah kita sudah menetapkan. Yang paling rendah levelnya adalah identity diffusion. Kalau ini masih bingung. Jadi belum mencari dan juga belum punya arah. Ini level pertama. Biasanya kalau ditanya, kamu siapa, mau kemana, tujuan hidupmu apa? Ya jawabannya saya tidak tahu siapa aku, mau kemana, tujuan hidupku apa. Nanti ditunggulah biar waktu yang menjawab. Nah, kalau jawabanmu begitu, kamu ada di level yang paling rendah. Kamu masih bingung. Ada naik satu level, namanya foreclosure. Foreclosure itu isinya sudah punya identitas, tapi ikut saja ke orang lain.
Dia tidak mencari, pokoknya ikut saja. Alah, aku ikut orang tua sajalah. Biar diurusi yang tinggi-tinggi itulah. Ya, ini namanya kamu pasrah saja. Ini level 2. Jadi identitas yang bukan kamu cuma ikut. Ini nanti berpotensi melahirkan false self. Diri yang palsu. Kamu hanya ikut orang lain. Ada yang ketiga itu moratorium. Moratorium itu penangguhan. Penundaan dulu. Nah, ini berarti kalian sedang mencari. Kalau ditanya, menurutmu engkau siapa? Sebentar, saya ini masih proses, masih nyari, masih baca-baca, masih diskusi, masih refleksi, masih menjelajah ke sana, mengeksplorasi ke sini. Ini berarti kalian sedang di level 3, moratorium. Level 1, 2, 3 masih belum ada identitas sebenarnya. Di level 4 lah kalian mencapai identitas. Identity achievement. Pemerolehan identitas. Kalau ini pencarianmu sudah sukses, sekarang aku tahu siapa aku dan sejauh mana nilai diriku dan makna hidupku. Ini identity achievement. Oke ya, sekarang kalian cek dirimu masing-masing. Kalian ada di yang pertama, masih belum punya Pak. Atau di yang kedua, foreclosure. Kalau di level 2 ini, saya ikut saja kata ustadz saya Pak. Saya ikut saja kata guru saya Pak. Pimpinan saya Pak. Kalian ada di yang kedua. Atau belum Pak, saya belum dapat tapi masih mencari. Itu yang ketiga. Atau sudah dapat. Kalau sudah dapat kalian ada di yang keempat. Yang paling tinggi. Kalau masih belum mikir sama sekali Pak. Iya, di bawahnya yang paling bawah. Saya masih tidak peduli Pak tentang itu, ngapain sih Pak ruwet-ruwet mikir kayak gini. Mungkin sebagian besar begitu. Tapi tadi loh, kalau kalian tidak masuk ke sini, efeknya kamu kelelahan. Efeknya kamu kebingungan. Efeknya kamu merasa hidupmu tidak berarti, hampa. Baik, ini satu teori. Lumayan kalau ada yang sedang nulis skripsi atau tesis bisa dipakai. Teorinya ya untuk membaca seseorang. Apa orang ini sudah tegas di identitasnya, sudah nemu atau ikut saja dan lain sebagainya. Ada teori lagi yang menarik dari Erik Erikson. Teori ini terkenal sekali, Psychosocial Development Theory. Teori perkembangan psikososial. Kata Erikson, kepribadian kita itu terbentuk melalui hubungan antara diri kita pribadi dan lingkungan di sekitar kita. Antara psikologi dan sosial. Dan itu yang saya kasih warna-warni itu tahapannya. Jadi kita mengalami setidaknya 8 fase krisis. Jadi ternyata memang hidup ini dari krisis ke krisis. Kita belajar sebentar ya tentang 8 ini. Semoga kalian bisa membaca tulisannya cilik-cilik. Ini PowerPoint yang jelek gitu kayak gitu. Kehilangan power, kehilangan poin. Tulisannya tidak bisa dibaca, tapi kalau tidak saya jadikan satu, sulit kalian memahami teori ini. Saya bacakan saja ya. Jadi ada 8 tahap perkembangan hidup kita.
Nanti ada yang nomor 5 itu kuncinya. Itu yang nanti di situ orang mengalami krisis identitas. Ini penting kalian pahami. Coba tahap paling awal, usia 0 sampai setahun. Ini kata Erikson ini pun sudah mulai berkembang. Ini era trust versus mistrust. Antara percaya dan ketidakpercayaan. Ini juga bayi sudah mengalami krisis. Apa krisisnya? Bayi di usia ini dia hanya bisa pasrah. Dia bisanya percaya ke orang lain di sekitarnya. Dia menunggu diberi makanan, diberi kasih sayang, diberi keamanan. Kalau dia terpenuhi terus-menerus kebutuhan itu, ya dia tumbuh jadi orang yang percaya pada lingkungan sekitarnya. Tapi kalau sebaliknya, dia akan tumbuh jadi orang yang penuh rasa takut dan curiga pada lingkungan sekelilingnya. Lingkungan sekelilingnya malah membuat dia tidak nyaman misalnya, malah membuat dia kelaparan mungkin karena orang tuanya sangat miskin dan lain sebagainya. Itu membuat dia secara psikososial dia jadi tidak terlalu percaya dan mudah curiga ke lingkungan sekelilingnya sampai nanti besar. 0 sampai setahun. Jadi kalau kalian di usia dewasa ini mungkin ada yang gampang curiga, mungkin di masa usia ini ada fase kebutuhan dasarmu tidak terpenuhi secara konsisten. Mungkin keamanan, mungkin kenyamanan dan lain sebagainya. Kata Erikson. Yang kedua, usia 1 sampai 3 tahun. Di sini terjadi krisis antara otonomi melawan shame and doubt. Mandiri melawan malu-malu dan ragu-ragu. Anak di usia ini dia mulai belajar berjalan, makan sendiri, milih sendiri. Kalau kita bebaskan dan kita dukung, dia akan tumbuh jadi anak yang percaya diri. Tapi kalau selalu dikekang, mau apa-apa dilarang, dia akan jadi anak yang peragu dan pemalu. Ini jadi kalian sejak bayi itu sudah bertarung, sudah mengalami krisis. Nanti anaknya mau makan sendiri, tidak boleh, sudahlah nanti makanannya menghambur kemana-mana kotor, sudah ikut ditulang saja. Anak mau jalan diseret, anak mau jalan ditarik lagi. Sudah tidak usah jauh-jauh, di sini saja. Dilarang terus. Dia mau milih apa-apa dihalangi, lama-lama dia tidak percaya diri. Dia akan merasa bahwa mungkin pilihan saya jelek, mungkin keputusanku tidak benar. Ini usia 1 sampai 3 tahun. Nanti usia 3 sampai 6 tahun, kata Erikson, ini fase inisiatif melawan guilt. Fase inisiatif dan rasa bersalah, itu krisisnya. Di era ini anak mulai berinisiatif, mulai berimajinasi, mulai bertanya ini itu. Ini pikirannya mulai hidup. Sampai 6 tahun berarti sampai TK. Anak di usia ini kalau dia didorong, kalau dia didukung, imajinasinya, pertanyaan-pertanyaannya kita dengarkan, dia akan tumbuh jadi anak yang penuh rasa tanggung jawab. Tapi kalau dia dibantah terus, disalahkan terus, akan tumbuh rasa bersalah dan takut mencoba. Apalagi kemudian, udah nggak usah cerewet, anak baik harus tenang, anteng, diam. Ya sudah. Sejak kecil kita latih itu, jadilah dia anak pendiam. Karena menurut dia, baik itu diam. Apalagi di sekolah, zaman saya dulu sekolah SD itu, kalau mau pulang, yang paling anteng pulang duluan.
Jadi terus kita berlomba-lomba diem mantem. Jadi yang banyak tanya, cerewet itu pulang terakhir. Dan itu tersiksa pasti. Nah ini usia-usia ini. Jadi di usia ini kadang-kadang kita membunuh potensi ilmuwan yang mau lahir. Nanti adikmu tanya ini, tanya itu. Ini apa, itu apa. Terus kamu sebel lagi asik main HP kan, terus kamu marahin. Udah, enggak usah banyak tanya. Diem saja, anak baik diem. Lama-lama mati dia. Padahal itu harusnya lahir seorang ilmuwan, enggak jadi. Oh, disuruh diem ya. Ilmuwan kan dia banyak tanya, kita sendiri yang mematikan potensinya. Nanti usia 6 sampai 12, di usia ini dia mulai banyak aktivitas, mulai belajar, mulai punya target tertentu. Bikin ini, bikin itu, main ini, main itu. Anak-anak di usia ini pertarungannya apa? Industry versus inferiority. Kerajinan dan kerendah dirian. Kalau dia kita dukung, kita hargai, entah bikin apa saja gambar misalnya, bagus luar biasa, kamu punya bakat gambar, dia senang dihargai, dia merasa punya kompetensi. Biasanya terus tambah rajin. Tapi kalau tidak kita hargai, kita remehkan, kita jatuhkan apa yang dia lakukan, dia akan jadi rendah diri. Gambar kok kayak gitu, gambar apa itu gambar. Harus kita marahi terus, dia bikin apa-apa kita marahi. Dia akan jadi anak rendah diri. Usia 6 sampai 12 tahun. Baik. Ini fase paling penting, 12 sampai 18 tahun. Mungkin di sini ada 1-2 yang 17-18 mungkin ya. Meskipun saya tahu dari wajahnya sudah 20 ke atas kalian. Nah, di fase inilah seorang anak mulai bertanya siapa aku, nilai-nilai tujuan hidupku. Kalau di fase ini sukses, dia mendapatkan identity. Kalau gagal, dia akan mengalami role confusion. Kekacauan peran. Dia kebingungan. Disinilah krisis identitas. Anak bingung mendefinisikan dirinya. Siapa aku? Tujuan hidupku apa? Ini berarti sekitar sampai SMA ya. Itu bahkan ada yang bilang nanti usia-usia ini biasanya nakal-nakalnya. Iseng-isengnya. Usil-usilnya. Karena di fase ini mereka sedang melakukan eksplorasi apapun yang mendukung pencarian jati dirinya. Oke, mungkin termasuk yang kemarin viral bolak-balik ya. Kelite, itu usia-usia ini. Dia sedang kebingungan mendefinisikan dirinya. Mengalami role confusion. Saya jadi siswa kok kelihatannya tidak cocok di sekolahan, dimarahi terus sama guru-guru. Nilaiku juga jelek. Di rumah orang tua tidak peduli, tidak pernah tanya-tanya apa-apa. Di masyarakat aku dianggap anak nakal saja. Dia kebingungan dengan perannya. Ini fase paling krusial antara identity and role confusion. Tugas kita untuk membantu dia menemukan siapa dirinya, apa tujuan hidupnya. Biar mendapat identitas yang kuat. Terus, ini usia kalian kalau ini. 18 sampai 40-an. Intimasi melawan isolasi. Keintiman dan keterasingan. Di usia-usia ini kalian mulai menjalin hubungan, membuat jaringanmu sendiri, circlemu sendiri. Alternatifnya 2. Kalau sukses, kalian akan punya banyak teman dan bahagia.
Kalau gagal biasanya kalian terus menarik diri, menganggap dirimu tidak bakat bergaul, dan merasa kesepian. Ini fase ini saya tidak tahu kalian merasa gagal atau sukses di sini. Kan kemarin banyak tak tanya, lebih suka sendirian apa bareng-bareng yang lain? Ternyata sebagian besar bilangnya, saya lebih suka sendirian loh Pak. Kemungkinan kamu gagal di fase ini. Jadi kalian di fase ini sebenarnya mulai belajar berinteraksi dengan orang lain, menjalin hubungan yang lebih dalam. Nah, biasanya kalau gagal terus jadi terisolasi. Naik satu level lagi usia hidupmu, 40 sampai 65, saya ada di sini. Generativity melawan stagnation. Produktivitas melawan stagnasi. Di fase ini biasanya orang ingin berkontribusi, mungkin lewat karyanya, mungkin lewat anak-anaknya, atau membantu secara sosial. Biasanya kalau gagal di sini orang merasa hidupku tidak berguna. Hidupku hampa, tidak ada artinya. Ini fase 40 sampai 65. Terakhir, 65 ke atas. Ini mungkin kakekmu mungkin ya. Integrity melawan despair. Integritas melawan keputusasaan. Di usia ini orang biasanya menilai hidupnya. Kalau dia bisa menerima, saya syukuri hidupku sepanjang tahun kemarin. Alhamdulillah saya sampai di titik ini. Biasanya ya terus muncul damai, dia hidup dengan bijaksana. Tapi bisa juga sebaliknya despair. Isinya kekecewaan, ketidakpuasan dengan hidupnya. Bahwa saya tidak puas dengan hidupku, menyesal kemarin kenapa memutuskan ini, memutuskan itu. Terus dia putus asa, dia menyesal. Itu despair. 65 ke atas. Jadi teman-teman, hidup kalian sejak usia 0 sampai 65 ke atas itu berjalan dari krisis ke krisis. Mau tidak mau seperti inilah kisah hidupmu. Maka kalau mengikuti teorinya Erikson ini, ya jangan alergi dengan kritis, dengan krisis. Hidup kita memang penuh dengan krisis-krisis. Termasuk yang kita bahas malam hari ini, krisis identitas. Yuk, sebelum geser ke krisis eksistensial, apa sih yang kita lakukan kalau kita sedang mengalami krisis identitas? Yang pertama, terimalah. Akui saja kamu sedang krisis. Tidak usah panik, tidak aneh. Hampir semua orang mengalaminya. Bingung itu wajar. Asal kamu mau belajar. Sehingga tidak salah mengambil keputusan. Kan sering orang bilang itu. Alhamdulillah kamu bingung berarti kamu mau pinter, mau bisa. Kan selalu orang begitu. Tapi asal setelah bingung belajar. Setelah bingung tidur ya ndak jadi pinter. Bingung tandanya kamu ingin tahu kan, belajar. Nah kalau dilanjutkan belajar ketemu benernya. Jadi diterima saja, ya saya sedang krisis ini, sedang belajar mencari jawaban terbaik. Identitas yang pas untuk diriku. Ada peribahasa menarik, kadang kita harus tersesat dulu untuk benar-benar tahu arah pulang. Ya, jangankan mencari arah sendiri, wong sekarang pakai GPS kadang ya tersesat. Ya kalau dalam kehidupan nyata kadang dibantu orang pun, mengikuti ahli pun masih bisa tersesat. Tidak masalah, hidup itu memang
Kadang-kadang ada tersesatnya, tapi kita kembali lagi dengan cara belajar. Yang kedua, ambil waktu untuk refleksi. Coba direnungi secara dalam. Apa sih yang membuatku bahagia? Apa yang aku anggap penting dalam hidup ini? Kapan aku merasa paling menikmati hidup? Nah, ini menurut saya penting berefleksi ini. Kemudian dekatkan diri kita dengan orang-orang yang jujur, yang menilai kita apa adanya diri kita. Bukan orang yang sekedar menuntut kita sesuai maunya mereka. Orang-orang jujur ini adalah nanti yang bisa memberitahu kita, oh kamu berlebihan tadi, oh kamu tidak sepatutnya begitu. Memahamkan kita tentang lebih kurangnya kita. Carilah sahabat, cari teman yang mau jujur. Yang ketiga, mengatasi krisis identitas, coba temukan makna yang lebih besar dibanding diri sendiri. Yang membuat kita sering galau itu karena kita terlalu fokus ke diri kita. Mari membangun makna untuk melahirkan identitas. Caranya misalnya lakukan pengabdian, lakukan membantu orang yang banyak. Itu kan sebenarnya kamu sedang membangun makna untuk dirimu sekaligus membangun identitas. Kalau hidup kita bermakna, identitas akan lahir. Misalnya, kalian mencoba menemukan makna melalui keimanan, ibadah yang banyak, mendekat Allah yang banyak. Di situ kamu akan menemukan identitasmu sebagai hamba Allah, sebagai orang soleh, dan lain sebagainya. Jadi identitas kita bentuk, tidak kita cari, kita buat. Kalau tadi kan seolah-olah dicari, apa sih? Tidak. Kita buat. Kamu ingin jadi apa? Jadi bukan hakikatnya aku apa, tapi engkau ingin jadi apa, kemudian upayakan ke sana. Tentu saja tidak sekedar pencitraannya. Kalau memang ingin jadi ahli agama, yuk belajar agama yang serius, jalankan agama secara mantap, akan membuat dirimu terbentuk jadi seorang yang religius. Jadi buat makna. Kemudian mari kita sadari diri kita itu tumbuh. Jadi identitas itu jangan dibayangkan tetap ya, kita ini tumbuh berkembang. Dulu aku seperti apa, sekarang seperti apa. Yang penting ayo jalan terus secara jujur apa adanya versi diri kita. Bukan versi maunya orang banyak. Apalagi orang banyaknya tidak sehat. Ini ada kalimat menarik dari Krishnamurti. Dulu pernah kita bahas beliau ya, waktu bahas cinta. Kata beliau, bukan tanda kesehatan bila seseorang mampu menyesuaikan diri dengan masyarakat yang sangat sakit. Kalau masyarakatnya rusak, Pak, saya kan juga anggota masyarakat, jadi saya bisa beradaptasi dengan masyarakat. Itu kata Krishnamurti, enggak, itu tetap enggak sehat. Pak, budaya kita itu kan korupsi, Pak. Jadi, itu masyarakat sangat sakit sudah. Saya kan anggota masyarakat kita harus toleran menghargai budaya kita, toh Pak. Nah, saya ikut beradaptasi. Saya korupsi di level saya. Contohnya begitu ya. Kalau masyarakatnya sangat sakit, ya jangan beradaptasi. Kalau kamu beradaptasi, itu ya sama saja kamu sedang menjemput penyakit. Maka bukan tanda kesehatan bila seseorang mampu menyesuaikan diri beradaptasi dengan masyarakatnya yang sakit. Jadilah dirimu sendiri, jangan hanya ikut orang banyak. Ayat ini juga menarik kalau teman-teman coba nanti dicari tafsirnya ya. Wa in tuti aksaro man fil ardi yudilluka an sabilillah.
Kalau engkau mengikuti kemauannya orang banyak di muka bumi ini, niscaya akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Jadi hidup itu jangan ikut-ikutan saja. Ini ayat ini untuk mengkritik viralitas ya. Apa-apa ikut orang banyak. Pokoknya yang viral itulah yang benar. Itu padahal wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau hanya mengikuti kemauannya orang banyak di muka bumi, akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Iyattabi'una illa dzanna wa inhum illa yahrusun. Mereka itu hanya mengikuti prasangka-prasangka belaka, hoax-hoax belaka. Dan mereka hanya membuat kebohongan. Oke, ayat ini rasanya cocok sekali ya dengan zaman sekarang itu. Kalau bahasa ulumul Quran ini ijaznya Al-Quran. Di antara kemukjizatannya Al-Quran adalah dia selalu relevan di segala ruang dan waktu. Soleh likulli zaman wa makan. Mungkin mufasir zaman dulu tidak membayangkan ayat ini relevan dengan hoax, relevan dengan post-truth. Zaman itu belum post-truth, belum kenal hoax, tapi sekarang relevan sekali.